masalah, semuanya ada masalah. Memang apa yang dia orangnya salah semua. Misalnya orang yang bermasalah, dia lewat, dia yang bermasalah. Kemana Pak? Orang bermasalah itu ini. Apa karena servis tidak ada malam ini? Lebih aku nanya, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara, saya itu sebenarnya mau saya kerja Tuhan lihat kan mesti mencari-cari ada seperti ceramah ya, karena konsep juga belum lagi yang dibikin sambil jalan sambil lihat ada makin sedikit gitu. Jadi yang penting saya ngomong aja, tapi kalau bisa ada tanya jawab dan semua pertanyaan pasti bisa saya jawab. Bisa saya jawab bisa, dan bisa saya jawab tidak bisa. Karena tidak bisa itu tidak jawaban. Jadi mesti bisa dijawab. Jadi sudah sekalian dalam Al-Quran Allah firman, ini sangat populer sekali. Niscaya jika syukur kamu sekali aku tambah nikmat, dan niscaya jika kufur tidak asli seksa. Kalau hati-hati orang tua doa kembali. Jadi kalau dalam nama saudara, kalau lajikan niscaya menambah jadi lampu namanya lampu itu menyatakan penyangatan sungguh. Dalam bahasa Indonesia disebut niscaya. Itu jangan hanya tahu percaya bahwa itu menekankan bahwa benar-benar sudahlah dan mengaku dan ibadah masjid itu juga menyatakan sangat, jadi sangat. Nah, jadi kalau orang Indonesia atau orang Jawa khususnya kalau nyebut panjangan banyak, tapi kalau Arab pakai ulang pabrik bisa juga pakai masjid. Jadi dalam hal ini lagi niscaya menambah sungguh. Jadi ada penekanan yang luar biasa berkali-kali. Kadang-kadang hanya nyelam sekali. Ini sampai pakai supaya jangan sebenarnya sama-sama nama-nama menyatukan, tapi supaya jangan kacau, supaya enak yang ini diberi makan niscaya, yang ini diberi makan sungguh. Tapi sebenarnya sama-sama bagian dari menekankan. Nanti kalau sungguh menambah sungguh tidak enak. Jadi bahasa itu ada rasa. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bihadzalikum in syakartum wa amantum." Jadi Allah tidak akan menyiksa pada kamu sekalian kalau kamu sekalian bersyukur dan kamu sekalian itu iman. Jadi Allah tidak akan bisa kalau kamu syukur dan iman. Modal iman dan bisa bersyukur ini masalah besar sebenarnya. Makanya sering di dalam ayat yang lain lagi Allah berfirman, "Fadkuruni akukum waskuruni walakum." Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Syukurlah dan jangan. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan Allah ingat kepada kita? Maka berdasarkan ayat ini, ya ketika kita ingat kepada Allah, fadkuruni akukum, ingat kepada aku akan ingat kepada kamu. Semakin kita banyak ingat kepada Allah, kepada kita. Kalau tidak ingat ya tidak ingat. Waskurullah dan syukurlah dan jadi kaitan di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
waskurullahi nikmatan waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau kamu memang menyembah kepada Allah. Jadi orang beribadah itu dasarnya syukur. Ada ayat lain lagi, in tasbihu ya Allah. Kalau kamu bersyukur, Allah mudah pada kamu sekalian. Dan ada hadis kunci yang agak ekstrim, wa ma yaskur lil amali. Barang siapa yang tidak bersyukur dan menikmati, walam yaskur lil balai. Barang siapa yang tidak sabar dengan Tuhan, walam yakdol, barang siapa yang tidak ridho, tidak senang dengan hukum dengan ketentuan, wal yakhruju baina sama bapak, maka keluarlah dari langit dan bumi, wal yakhruju rabban siwa, dan carilah Tuhan selain ini agak ekstrim, jadi ayat itu ada yang berkata kencang. Sama lah kalau pasal-pasal juga ada yang meringankan, ada yang memberatkan, nanti ujungnya yang nanti ditimbangi di sana. Nanti ada yang membela, ada yang kegendikan, ada jaksanya. Jadi itulah contoh dari tentang syukur. Syukur itu dari mudah. Sebenarnya kalau kalian kajian, di sini saya ulangi lagi, saya tak tahu. Karena kajian, sebenarnya syukur itu, syukur itu cara atau hasil. Caranya bersyukur atau hasilnya bersyukur. Dari cara tertentu sehingga hasilnya bisa bersyukur. Jadi cara atau hasil. Ya silakan tapi kalau menurut saya berdasarkan yang saya amati, syukur itu adalah hasil. Setelah orang bisa melakukan ini, maka hasilnya orang bisa bersyukur. Kalau tidak bisa melakukan ini, orang pasti tidak bisa bersyukur. Jadi bohong kalau orang itu bersyukurlah, iya saya bersyukur. Iya, bersyukur itu yang sudah. Gimana caranya bersyukur? Karena syukur itu hasil. Jadi syukur itu diawali dari hati. Maka sebelum ini jam terus. Alhamdulillah. Pokoknya kalau tidak bisa ngomong. Jadi syukur itu diawali dari hati. Karena kita ini campur-campur, ada motivasi, ada masalah cerita lucu, ada lihat tanggung jawab berat, baca yang berat, jadi tanggung-tanggung dicampur-campur. Jadi ada cerita. Saudara sekarang kan hobinya cerita Abu Nawas. Ini kalau saya kurang, dengan Abu Nawas ini sering ada ketawa, misalnya. Ada lagi cerita yang lebih menggede, tapi selevel lucu-lucu. Nasruddin Hoja. Jadi Nasruddin Hoja itu sering membuat cerita-cerita imajiner karangan dia sendiri yang tujuannya untuk mendidik. Jadi cerita itu tidak benar, tapi hanya untuk mendidik. Sama lah dengan cerita Abu Nawas. Jadi banyak pendapatnya tapi untuk mendidik. Jadi ini ceritanya tidak benar ya, ceritanya untuk mendidik, ceritanya Nasruddin Hoja. Ada banyak buku, bisa beli buku Nasruddin Hoja. Mirip lah dengan Abu Nawas, bukan. Suatu saat Nasruddin ini mengeluh terus, kurang ini, tidak cukup ini, macam ini, macam ini, tetangga terus. Sampai suatu ketika Tuhan mengirimkan malaikat untuk menemui Nasruddin. Ada 3 permintaan. Ada kamu minta apa? Ini ada 3 permintaan. Sik dari dulu nggak ada apa-apa. Jadi apa ini? Jadi saya ini permintaan saya ini ngomong sampai dengar istri yang boleh ngomong. Apa ini? Aku ini istri itu mati. Cepat. Kenapa ini? Dia itu cerewet, ngomel terus, gembrot, nggak kerja. Karena itu sudah janji ulang. Jadi besok langsung mati istri. Juri dari tetangga-tetangga Nasruddin gimana sudah ngerti ya? Tahu lah kalau lagi ketika permintaan aman lah. Sehingga sepanjang semua tetangga-tetangga di dalam kematian istrinya itu si tetangga-tetangga muncul semua ucapan-ucapan dan kebaikan istrinya. Kata tetangga yang bilang orang
Ibu ini orangnya sangat setia. Ya, dari memandang setia-setia lapor dan cara itu ibu. Kemudian ada lagi yang bilang ibu ini sangat rajin beribadah. Itu aja sama aja ujian-ujian yang terakhir itu orang itu kalau baik memang cepat diambil Tuhan, banyak contoh. Kata-kata ini mengumpul maka teringat kebaikan semua istrinya. Begini, begini, baik semuanya. Langsung itu lari ke belakang rumah, nangis jadi-jadinya. Teringat kebaikan semua kebaikan istrinya. Wah, nangis ya terus. Langsung pokoknya, pengen ketemu malaikat. Enggak percaya. Aku nanya dia, rokok istri kamu hidupkan lagi. Ya, istri aku yang baik ini. Orang itu kan senang, benar ya, dia pokoknya tidak jalan. Jadi ternyata istri itu hidup lagi, misalnya mati suri lah ya. Maka kan dia masih ada satu permintaan. Sampai 11 tahun masih belum kamu ingin ngeprank, maka gara-gara kita akhirnya itu susah. Ini kalau tidak satu kali permintaan ini, gimana nanti untuk menganulir ayat ini satu kali? Jadi sampai 11 tahun tak kita nyampe dia kembali itu beda. Akhirnya Rasul itu nanya ke kita, ini sebenarnya lagi malaikat disuruh satu permintaan. Apa yang menurut kamu? Kata gede, minta duit yang banyak, kunci duit yang banyak, asal duit banyak aman, dan apa yang akan bisa? Ini ketemu kawan lainnya, karena apa? Anak aku bisa disuruh kita mintalah dia sehat, badan sehat, itulah kunci duit banyak kalau badan yang percuma. Kita punya kesehatan. Ada lagi yang kalau lebih baik kita umur panjang untuk apa jadi sehat lebih banyak bisa mati. Ini yang bilang lagi untuk apa dia umur panjang lebih rajin istighfar kalau kita pengen jadi tambah pusing sudah pusing nggak pakai sudah akhirnya tidak ada lagi 11 tahun yang malaikat. Jadi dia gimana? Kamu preman. Bapak nggak bisa dia kan dia tidak sekali. Nah sekarang sudah mulai pintar. Jadi kebijakannya mulai muncul dengan kejadian-kejadian itu mulai lalu analisis penjelasannya statuta. Jadi gini aja lah. Kalau aku harus minta sekarang, aku minta kepadamu. Aku minta kamu ajari aku minta apa? Kamu yang ajari aku. Jadi aku ini harus minta apa? Kamu ajari. Kata malaikat dia, mintalah hati yang bisa bersyukur. Nah, jujur cerita sebetulnya. Karena dia bersyukur semua tempat dari surga, semua makanan dari kita, semuanya menjadi kita kalau kita bersyukur. Ya karena sifatnya hati. Kalau hati kita itu baik, maka ini baik teman-teman. Ini kan turun terbang indah, matahari terbit indah, matahari terbenam indah, orang naik sepeda bawa apa-apa terlihat indah, potret indah. Tapi kalau hati kita bermasalah, semuanya bermasalah. Nengok apa yang dia orangnya salah semua. Misalnya orang lalu bermasalah, dia lewat. Dia yang bermasalah. Kemana Pak? Apa nasihatnya? Bermasalah ini. Apakah nasihatnya sudah ada malam ini? Lebih aku nanya, saya tahu. Tapi lain kalau orang ini tidak bermasalah. Mau kemana Pak? Ke situ akan belanja. Ada menitip. Dia juga berhutang. Tetapi sebenarnya marah-marah lewat itu. Ya memang semua itu kan seperti dari sini. Maka di dalam hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu. Jadi ingatlah di dalam tubuh kamu itu ada sebelum badan. Jika sebelum badan itu bagus, maka baiklah seluruh tubuh kamu. Dan ketika sebelum badan itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh kamu. Nah, ini hukum sempat
Jadi segumpal daging Allah wahyawan. Ada pun yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Jadi yang dimaksud hati itu dalam arti fisik, hati itu yang dimaksud jantung, bukan hati liver. Jadi kalau di Arab misalnya, anak uridu qalb, saya mendadak saya minta qalb, itu diberi jantung, bukan hati liver itu, bukan jantung. Maka kalau simbolnya udah kuat, itu jantung, tapi tidak satu hati, ya kan? Satu hati kan artinya bukan satu hati, tapi kalau di kamus jantung. Maka kalau Zaid bin Zaid, penceramah Zaid bin Zaid, dia membuat jalan tengah. Dia sering mengucapkan si buah hati belahan jantung, jadi kena semuanya. Tapi kalau hati di dalam arti non fisik itu biasanya ditambah dengan hati nurani atau hati sanubari. Itu artinya hati dalam pengertian non fisik. Dalam fisik itu menjadi jantung. Jadi hati berdebar-debar, hati tidak bisa berbicara. Yang berdebar-debar itu jantung. Jadi kita memang agak aneh. Nah, kalau secara fisik, ketika hati baik maka baik bukan itu secara tidak terang bisa dibuktikan bahwa ketika jantung itu bagus, sehat, maka semua itu sehat. Karena darah terpompa dengan bagus. Ketika jantung itu bermasalah, seluruh tubuh bermasalah. Jadi kalau kita secara fisik, bila jantung, kemudiannya memang kalau jantung sehat, maka pengaruh seluruh tubuh sehat dan bermasalah. Nah, seperti saya katakan tadi, syukur itu adalah hasil, bukan cara. Gimana caranya untuk bisa bersyukur? Nah, ini yang penting sebenarnya. Hasilnya saja kita otomatis kalau cara-cara itu dilakukan, otomatis orang hatinya menjadi baik dan bisa bersyukur. Caranya yang banyak baca-baca buku. Tapi setelah saya ini penting. Caranya yang pertama supaya bersyukur, supaya mencapai hasil bersyukur, yaitu selalu melihat ke bawah, mengurangi lihat ke atas. Kalau ketemu tamu dan menceritakan orang kaya bagus ke rumah, tapi jangan lama-lama, nanti timbul hasut untuk tinggi dan banyak lihat ke bawah. Yang kedua, orang tidak bisa bersyukur itu karena mempunyai cita-cita yang jauh atau mempunyai kemauan yang jauh melampaui kemampuannya. Jadi cita-citanya itu terlalu jauh dari kemampuannya. Nafsu bisa tenaga kurang, atau kata orang Jawa itu mongsong, cacing mengharapkan orang tentang berokok. Seperti cacing ingin memakai kelapa, tidak termakan. Jadi bercita-cita yang kuat. Jadi kemampuan yang sesuai dengan kemampuan, belanja yang sesuai dengan keuangan. Kalau kita belanja terlalu besar dan sempat tidak bisa, tidak bisa. Gambaran yang ketiga, jalan sudah bisa bersyukur itu adalah kita harus menyadari bahwa apa yang kita terima, hasil yang kita dapatkan itu bukan karena kerja keras kita, tetapi semata-mata pemberian dari Allah. Kalau kita merasa itu karena hasil kerja kita mesti tidak bisa bersyukur, pasti itu wajar. Tapi ini memang semata-mata pemberian Allah. Ada pengusahanya, saya saja sewajarnya saja. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang merasa bahwa hasil kerja itu hasil atau kenikmatan itu adalah karena hasil kerja keras, itu pasti tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita larikan bahwa itu semata adalah pemberian Allah, itu pasti kita bisa bersyukur. Kemudian orang yang tidak bisa bersyukur itu karena kita prasangka jelek. Mestinya kita supaya bisa bersyukur itu prasangka baik. Artinya apa yang terjadi pada
Dia punya penasehat. Jadi di mana saya potong jari ini? Rajanya kan orang kan panas, hatinya tidak bisa dingin, tidak bisa bersyukur. Jadi raja itulah yang terbaik. Allah membuat waktu itulah yang terbaik kalau jari kita terpotong. Mana ada jari-jari yang terbaik potong jari? Jadi benci dengan nasihat itu sehingga si menteri nasihat itu dipenjara. Penjara ada kan masa ini yang terbaik. Dan kemudian raja itu berburu ke hutan bersama prajuritnya, tersesat masuklah ke daerah-daerah rawan, suku-suku yang kanibal, yang makan orang, terus kemudian melakukan persembahan kepada dewa-dewa yang mempersembahkan manusia. Akhirnya ditangkaplah termasuk raja, prajurit-prajurit pendamping tadi untuk nike prajurit itu untuk persembahan kepada dewa. Yang raja cak ini salah. Akhirnya raja pulang. Jadi baru menteri ini benar. Seandainya kita tidak terpotong kita juga korban. Ya, pulang selamat berhasil ketemu menterinya. Menterinya masih di penjara. Benar. Seandainya aku tidak tidak terpotong dari mereka sudah jadi korban. Itu yang terbaik berarti benar kan? Iyalah raja. Saya di penjara ini juga yang terbaik. Ya, kok bisa? Iya. Ya kalau tidak aku diajak berburu menjadikan korban, berarti apalah kita dari penjara itu yang terbaik. Jadi pikiran-pikiran yang merasa tak baik, husnul bilang itu Allah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bisa bersyukur. Jadi orang itu jangan disuruh bersyukur, tapi disuruh menempuh jalan-jalan orang untuk bisa bersyukur. Lihat, merasa bahwa nikmat itu adalah hasil kerja, hasil pemberian Allah, bukan hasil kerja kita. Kemudian apa tadi? Selalu husnul berbina. Kemudian kita mempunyai kemampuan itu sesuai dengan kemampuan. Lihatlah orang yang panas-panas, cita-citanya besar, tidak usah cita-cita yang tinggi, cita-cita belanja. Gajinya 5 juta, belanjanya 6 juta, atau sudah 4.900.000 sudah dikit-dikit nanti udah bisa nabung lagi. Panas terus bawahnya, utang sana utang sini untuk ngejar pakai judi online untuk termasuk saya ini jadi korban orang tahu saya akan judi online dan itu orang-orang yang panas. Kalau orang panas itu ya kan kita jadi korban juga. Jadi kita mestinya senantiasa bisa menempuh jalan-jalan untuk bisa bersyukur. Bukan paksa saja supaya bersyukur, tapi yang diingatkan jalannya ini tidak usah nanti suruh bersyukur kalau itu ditempuh pasti, karena ini adalah syukur itu hasil, bukan jalan. Saya kira itu kalau ada jalan, kalau tidak ada yang sudah karena hari ini saya ini sidang berbagai PNS guru SMP mana itu punya dari belakang saya masuk tim dengan atau apalah. Saya kira itu tidak datang ke sana. Nah, harus jadi kan pasti bisa kecil kan. Jadi itulah untuk sekalian saya minta maaf ini orang-orang yang juga ada kacau tapi kacau orang kita pula saya kira itu saya minta maaf kepada orang-orangnya. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.